Halo guys, ketemu lagi bersama aku Raka Jana. Jadi di video kali ini aku akan menggambar di media digital lagi. Cuman agak sedikit berbeda gitu ya. Karena mungkin kalau sebelumnya aku sering menggambar dari nol itu di Procreate, maksudnya dari proses sketsa, kemudian lanjut inking dan coloring. Di video kali ini akan sedikit berbeda karena aku akan mewarnai gambar ini guys. Jadi belakangan ini aku sering banget gambar di media kertas A3 seperti ini dan menggunakan spidol ini. Karena aku lagi coba mengulang proses ketika pertama kali aku terjun di industri kreatif gitu ya, khususnya di ilustrasi atau menjadi ilustrator. Jadi prosesnya adalah kita menggambar di kertas, kemudian kertasnya kita scan dan hasil scanan kita edit di komputer. Nah, itu aku sering lakukan dulu ketika tahun 2010. Nah, di video kali ini aku ingin mengulangnya lagi. Jadi, seperti yang aku bilang tadi, kita akan coba warnai gambaran tadi di Procreate. Penasaran seperti apa? So, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Thank you. Oke, step pertama seperti yang aku bilang tadi, kita akan scan kertasnya atau gambarnya. Di sini untuk output aku gunakan black and white dengan resolusi 300 dpi dan ukuran kertas A3. Outputnya itu juga JPEG gitu ya, format filenya. Oke, sorry guys, kertasnya kebalik. Di sini untuk aplikasi itu menggunakan seperti biasa ya, Procreate dengan ukuran pixelnya itu kurang lebih 3000 kali 4000 pixel dengan resolusi 300 dpi. Paling kalau lebih dikit dah. Itu tergantung gambar karena nanti bakal aku crop, kemudian juga akan disesuaikan agar benar-benar presisi nanti. Karena kalau kalian lihat itu misalnya gambarnya di zoom kayak gitu tuh ada garis hitam, jadi nanti akan aku bersihkan dengan cara di crop. Jadi penting banget kita sebelum mulai gambar kita harus rapikan dulu gambarnya, rapikan dulu filenya agar nanti juga pas proses pewarnaan kita tinggal fokus warna. Nah sekarang aku akan lihatkan settingan brushku. Jadi banyak banget yang tanya, aku nggak terlalu banyak untuk setting brush, paling cuma amountnya doang. Jadi fungsi amount ini adalah misalnya kalau aku pengen gambar garis lurus seperti ini, posisinya kan aku jadikan 100. Sedangkan kalau yang pengen agak yang bergelombang seperti ini, maunya bawa ke posisi yang lebih rendah aja, 50 atau 30%. Sedangkan untuk tapernya itu ya masih standar lah seperti itu kan. Tadi settingan untuk studio pen ya guys, karena memang brush jenis itu yang paling sering digunakan untuk di Procreate atau mewarnai. Dan kita akan masuk proses warna. By the way, untuk format gambarnya kubah menjadi multiply ya, agar nanti bisa diwarnai. Dan sebelum diwarna kita juga harus setting. Jadi biar nggak nyebar kayak gini, nggak meluber kayak gitu, kita harus setting menjadi reference di gambarnya agar bisa diwarna. Sekarang kita akan mulai warna. Untuk warna sendiri aku tidak menggunakan referensi, jadi aku menggunakan apa ya, bisa dibilang instingku lah. Jadi nggak terlalu berpatokan dengan gambar yang sudah ada, jadi aku warna sesuai keinginanku sendiri. By the way, sorry sekali lagi kalau suara motornya atau mobil kedengaran keras banget karena memang studioku atau tempat aku menggambar nih sekarang nih benar-benar ada di samping jalan, jadi agak sedikit bising gitu ya. Di sini kalian bebas aja untuk pasang warnanya, jangan terlalu terpaku gitu ya, jangan takut untuk mewarnai juga. Pokoknya kalian explore aja sesuka kalian gitu. Di sini untuk iPad sendiri menggunakan iPad Pro keluaran atau seri 2018 dengan ukuran 12,9 inch. Jadi ini speknya udah yang oke banget sih kalau untuk menggambar. Jadi dulu ketika mulai berkarya di tahun 2010 prosesnya benar-benar seperti ini. Cuma bedanya dulu aku ngedit di warnet guys, benar-benar di warnet karena aku nggak punya komputer dulu. Komputer nggak ada, laptop juga nggak ada gitu kan, apalagi zaman iPad juga belum. Jadi prosesnya gambar di kertas HPS ukuran A4, kemudian aku
scan di warnet sekalian edit. Kalau dulu editnya itu pakai aplikasi Corel. Jadi setelah di Corel tinggal aku auto trace. By the way, ini sudah jadi ya untuk blockingnya. Next stepnya itu adalah kita kan masuk proses shading. Untuk susunan layernya, biasanya untuk layer shading aku taruh di atas layer base color atau layer yang tadi kita gunakan untuk blocking. Kita mulai aja guys. By the way, proses shading ini bisa dibilang penting banget karena akan membuat karya kita itu lebih mempunyai volume, kemudian secara look, secara visual itu juga akan terlihat lebih dramatik, lebih profesional lah intinya gitu kan. Dan hampir di setiap karyaku aku selalu menggunakan shading. Tapi ini nggak pakem ya, nggak harus. Kalau kalian memang suka karya yang flat, silahkan. Kalau memang suka yang ada shadingnya seperti ini, silahkan. Tapi yang jelas fungsi dari shading dan highlight itu adalah untuk membuat karya kita itu lebih terlihat mempunyai volumenya, oke? Dan di sini aku tidak menggunakan palet warna. Jadi di setiap karya yang aku kerjakan itu pasti mempunyai warna yang berbeda-beda. Walaupun misalnya mirip, tapi itu sebenarnya berbeda, dari kode warnanya itu berbeda. Jadi aku untuk warna itu menyesuaikan karakteristik gambar yang sedang aku kerjakan. Nah, tadi hasil warna yang sudah aku blocking biasanya aku hapus guys menggunakan brush grunt seperti ini biar ada teksturnya. Tetapi nggak semua shadingnya aku hapus, hanya beberapa saja. Di sini sudah mulai terlihat perbedaan ketika karya kita menggunakan shading dan juga yang enggak menggunakan shading. Mungkin yang sebelumnya itu terlihat lebih flat, tapi di sini sudah mulai terlihat lebih bervolume seperti itu. Di sini aku benar-benar memasang warna itu sesuai keinginanku sendiri. Jadi benar-benar nggak ada referensi dari gambar yang sudah jadi, benar-benar sesuka hati aja gitu, bebas pokoknya, harus dieksplor terus. Untuk brush sendiri aku masih menggunakan studio pen, jadi aku jarang banget gonta-ganti pen atau brush karena memang paling selama ini cuma ada 3-4 brush yang aku gunakan, nggak lebih. Tapi yang wajib itu adalah studio pen. Jadi sebenarnya brush itu kalian nggak mesti ngikutin orang lain, karena brush itu pada dasarnya menyesuaikan karakter garis yang kita punya. Jadi ada yang cocok dengan misalnya ink bleed, ada yang cocok dengan studio pen, ada yang cocok dengan yang lain. Jadi makanya aku sering bilang kalian harus explore, coba semua brush yang ada. Nanti akan ketemu satu brush yang memang kalian banget, yang memang cocok banget dengan karakter garis yang kalian punya. Oke, next step adalah pasang highlight. Jadi ini akan dengan adanya highlight, warna yang kita pasang sebelumnya itu akan terlihat lebih hidup dia dengan adanya highlight. Jadi aku gak akan pasang di setiap bagian gitu ya, hanya di bagian tertentu saja, secukupnya gitu. Ini sudah masuk di proses akhir sih sebenarnya dalam soal menggambar. Kalau prosesku ya biasanya dari yang tadi misalnya sketsa, kemudian inking, kemudian blocking atau base color, kemudian shading, dan yang terakhir itu highlight. Untuk tema gambar sendiri, aku mengambil culture atau Japanese culture di sini. Tetapi pada dasarnya aku buat gambar ini benar-benar random, jadi tidak memikirkan konsep ataupun layout secara spesifik gitu. Jadi aku menggambar apa yang terpikir pada waktu itu. Jadi benar-benar aku masangnya itu random banget. Tetapi dengan eksekusi yang rapi, kemudian juga pemilihan warna, rasanya tidak terlihat terlalu
random banget gitu sebenarnya. Dan karya ini guys, sekedar info, nantinya akan aku jual sebagai art print. Kalau kalian berminat bisa DM atau kontak via WA, ada di Instagramku @rakajana, dan juga akan aku jual sebagai NFT. Jadi kemungkinan di jaringan Tezos ataupun Ethereum. Jadi belum tahu sih guys. Untuk info nanti kalian bisa follow IG ku ya, @rakajana. Dan ini adalah hasil jadinya guys. Semoga kalian suka dan juga kalian bisa mendapatkan manfaat dari video yang aku buat. Untuk request sudah aku buatkan, tutorial sudah, kemudian untuk setting brush juga sudah. Kalau ada yang kurang nanti kalian bisa komen lagi ya. Nah, enaknya kita bahas apa di video selanjutnya. Thank you banget buat kalian yang udah subscribe dan juga sudah like, sudah komen. Thank you banget, terima kasih banyak. Dan buat kalian yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, selamat merayakan Hari Raya. Mohon maaf lahir batin. Bye bye. Yo, I think about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the